Di sebuah kota kecil yang berdebu, berdiri sebuah perusahaan pengecoran logam ternama bernama PT Baja Murni Abadi. Perusahaan itu telah lama dipimpin oleh seorang pria jujur dan berdedikasi bernama Pak Yusuf bin Yusop. Di tangan beliau, perusahaan berkembang pesat, para pekerja sejahtera, dan reputasi perusahaan harum hingga keluar kota. Namun, di balik kesuksesan itu, diam-diam bersemayam rasa iri dari seorang pegawai lama bernama Pak Sukarto bin Katro, pria berusia 50 tahun, berwajah biasa namun berhati licik. Ia sudah bertahun-tahun bekerja di bagian administrasi dan merasa dirinya lebih pantas duduk di kursi direktur. Sayangnya, prestasinya tak pernah cukup untuk mendapatkan perhatian yang layak. Pak Sukarto bukan orang sembarangan. Ia bukan hanya pandai dalam menyusun laporan keuangan palsu dan menjilat atasan, tapi ia juga mempelajari ilmu hitam dari leluhur kampungnya di lereng Gunung Merapi. Ia tahu, untuk menyingkirkan Pak Yusuf, ia tak bisa mengandalkan cara biasa. Malam-malamnya dihabiskan di belakang rumah, memanggil makhluk halus, menyusun sesajen dari darah ayam hitam, dan memandikan keris pusaka peninggalan kakeknya. Ia memanggil Nyai Rondo Ireng, makhluk gaib penjaga ilmu pelet hitam dan pengendali mimpi buruk. Hamba mohon bantuannya, Nyai. Singkirkan Yusuf bin Yusop dari dunia ini, biar saya yang menggantikan tempatnya, katanya dalam bahasa Jawa kuno, sambil menunduk di hadapan api lilin yang bergetar oleh angin gaib. Nyai Rondo Ireng setuju, dengan satu syarat, jiwa satu orang pekerja pabrik harus menjadi tumbalnya. Pak Sukarto pun dengan dingin memilih korban, Pak Mardi, seorang tukang cetak logam tua yang sudah sakit-sakitan. Seminggu kemudian, Pak Mardi ditemukan tewas tertimpa logam cair, konon karena kesalahan prosedur. Sejak hari itu, kehidupan Pak Yusuf mulai berubah. Ia sering terlihat linglung, bicara sendiri di ruangannya, dan kerap muntah darah. Dokter tak bisa menemukan penyakit yang pasti. Semua hasil tes negatif. Tapi malam-malamnya penuh teriakan dan mimpi buruk. Kadang ia mengigau menyebut nama Sukarto. Tak lama kemudian, Dewan Direksi memutuskan mencopot jabatan Pak Yusuf karena dianggap tidak stabil secara mental. Dalam waktu 2 minggu, ia mengundurkan diri, pindah ke pesantren di luar kota untuk berobat dan mendekatkan diri pada Tuhan. Dan seperti sudah direncanakan, jabatan direktur yang kosong langsung diisi oleh Pak Sukarto bin Katro. Kini Pak Sukarto duduk di kursi empuk berbalut kulit dengan dasi merah dan senyum palsu. Ia menyapa para pekerja dengan tangan terbuka, tapi hatinya tetap hitam. Di ruang kerjanya, ia menyimpan keris pusaka yang masih meneteskan minyak wangi sesajen. Ia percaya, selama ia menyuapi Nyai Rondo Ireng dengan tumbal, kekuasaannya akan langgeng. Namun,
malam-malamnya tak pernah benar-benar damai. Setiap kali tidur, Pak Yusuf muncul dalam mimpi, matanya merah, tubuhnya diselimuti doa dan ayat-ayat suci. Ia datang bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengingatkan. Jabatan yang didapat lewat kegelapan akan ditarik dengan penderitaan. Dan memang, satu persatu petaka mulai menimpa pabrik, mesin-mesin meledak, investor menarik diri, dan pekerja mogok. Di akhir cerita, bahkan kursi direktur itu terasa seperti singgasana kutukan. Pak Soekarto tersenyum pahit karena ia tahu Nyai Rondo Ireng sedang menagih tumbal baru.